Itu yang terjadi saat ini di tengah-tengah masalah kita. Kita yang mempunyai piutang, kita yang susah pula. Kita pula yang mengemis untuk minta piutang kita. Nah, sehingga dijelaskan oleh Nabi ini, khairunna, sebaik-baik manusia, wa khairuhum qada'a, adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Makanya bagi kita, siapa yang berhak ditolong oleh Allah tadi? Yang ketiga, orang yang punya hutang dan berniat untuk membayarnya. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil muta'ali, al-munazzahil anisyuraka'i wal amsal, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kullin halin, sahadatun antuslihal kalba walisana min fasadil akmal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bigudul wal asal, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita persembahkan keadaan Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Kemudian beriringan salam tak pesan-pesannya kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa usaha dan perjuangan beliau, kita tidak akan merasakan manisnya iman dan nikmatnya Islam seperti yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini kita beri judul pengajian kita dengan 3 orang yang berhak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, salasatun kulluhum aqullahu azza wa jalla aunuhu, al-mujahidu fis sabilillah, wan nakihul liyasta'ifa, wa yukatibu yuridul ada. Yang artinya, ada 3 golongan orang yang semuanya menjadi hak Allah untuk menolongnya, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian orang yang menikah untuk menjaga dirinya dari dosa, dan yang ketiga adalah orang yang berhutang yang berniat untuk membayarnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka berdasarkan hadis ini ada 3 orang yang berhak di Allah untuk menolongnya. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Sering kita identikan bahwa jihad itu hanya berperang. Sehingga kalau ada kata-kata jihad, apalagi jihad fisabilillah, yang terbersit dalam pikiran kita adalah perang dalam rangka menegakkan agama Allah. Itu anggapan kita selama ini. Sering kita identikan dengan peperangan. Memang pada dasarnya dulu di masa Rasulullah, memang jihad fisabilillah itu adalah peperangan. Peperangan melawan orang yang musyrik, perang melawan orang-orang yang kafir. Sehingga ketika itu Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Ada yang mewakafkan tenaganya, ada yang mewakafkan waktunya, ada yang mewakafkan hartanya. Sehingga ketika dikumpulkan para sahabat, sahabat berpacu untuk mewakafkan hartanya. Ada sahabat mewakafkan 3/4 dari hartanya untuk peperangan. Ada sahabat mewakafkan setengah dari hartanya untuk peperangan. Ada sahabat bahkan seluruh hartanya untuk peperangan. Begitupun dengan tenaga. Ketika masa Rasul, ada seorang sahabat bernama Azalah, seorang pengantin baru yang ingin ikut berperang kepada bersama Rasulullah. Saking pengantin barunya, belum sempat dia untuk mandi wajib atau mandi junub. Tapi dia pergi peperangan. Dan ketika terjadi peperangan itu, maka banyaklah terbunuh musuh dalam peperangan. Walaupun pada akhirnya Azalah terbunuh, yang kita kenal dengan mati syahid. Begitu masa Rasulullah. Terbandingan juga dengan Mu'az bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman dalam rangka menegakkan agama Allah. Itu jihad dalam menurut terminologinya atau ketika masa Rasul. Kemudian menurut Abu Fathah bin Al-Hajj, bahwa jihad itu banyak macamnya. Di samping menurut terminologi ada jihad fisabilillah, itu berjuang dari Allah, juga dikatakan jihad
Yang pertama, apabila kita memperjuangkan agama Allah. Kita belajar ilmu agama, kemudian kita realisasikan atau kita praktekkan, kemudian kita ajarkan kepada orang lagi, berarti kita telah jihad. Bapak-bapak di sini atau ibu-ibu di sini telah jihad. Jihad dalam rangka merealisasikan apa yang bapak ibu dapatkan selama ini. Ketika kita menuntut bahwa salat itu wajib, ketika azan dikumandangkan, maka kita terpanggil untuk segera menunaikan salat wajib itu dengan berjamaah. Berarti kita telah jihad menurut Abu Fattah bin Al-Hajj. Yang kedua, jihad itu menurut Abu Fattah adalah juga melawan orang-orang non-muslim, baik dengan kekuasaan, harta, dan juga pikiran. Makanya dalam pengertian ini, orang Islam itu harus menjadi berkuasa. Dan dengan kekuasaannya itu nanti untuk merealisasikan agama Islam ini. Nggak bisa kita dengan sebagai orang biasa saja kita memerintahkan wajib ketika salat zuhur, katakanlah gitu, untuk salat berjamaah. Atau kita katakan dulu wajib untuk wirid remaja di Kota Padang, wajib untuk pesantren Ramadan. Bisakah kita orang yang biasa saja? Tentu tidak. Siapa yang bisa? Yang memegang kekuasaan. Maka orang Islam harus memegang kekuasaan. Ini dikatakan juga jihad. Jihad untuk mensaksikan apa yang ada dalam Islam tersebut. Maka banyak pengertian-pengertian jihad ini. Sekarang bagaimana jihad kita? Jihad kita adalah belajar ilmu agama, juga dalam hal ini menyerahkan anak kita ke sekolah agama, berarti kita telah berjihad. Membantu anak-anak kita yang di sekolah-sekolah agama, berarti kita telah jihad. Jangan kita katakan jihad itu hanya peperangan saja, tapi jihad juga membantu anak-anak kita yang sekolah agama. Kalaupun terputus biayanya, kita bantu, kita yang sanggup ini untuk melancarkan pendidikan sekolah agamanya. Adakah kita selama ini seperti itu? Kalau kita sudah membantu dalam proses pendidikan agama mereka yang terputus di sekolah di pesantren, yang terputus di sekolah agama, berarti kita telah berjihad. Begitupun dengan kita tetap belajar agama, kita hadiri wirid-wirid pengajian, kita hadiri namanya majlis-majlis taklim, berarti kita telah jihad. Dan kalau kita apa yang kita dapatkan kita realisasikan dalam kehidupan sehari, kok bisa kita pula yang mengajarkannya lagi? Telah berjihad kita. Nah, ini yang pertama. Kedua, katakan berdasarkan hadis Baihaqi ini adalah orang yang menikah. Nikah dianjurkan. Makanya bagi orang yang telah sanggup untuk menikah, maka segeralah menikah. Jangan dipersulit pernikahan itu. Jangan karena adat nikah dipersulit. Kebanyakan dulu seperti itu di Minangkabau. Hanya karena adat. Bahasa fikihnya urf. Urf atau adat boleh dilaksanakan kalau tidak bertentangan dengan agama Islam. Hanya gara-gara mahar nikah ditunda. Jangan seperti itu. Kebanyakan kita hanya dulunya ditanya berapa gajinya, di mana kerjanya kalau mencari menantu. Harusnya bukan itu. Yang ditanya, adakah dia salat 5 waktu? Yang ditanya, apakah dia bisa baca Al-Quran? Bukan gajinya yang ditanya. Ini selama ini yang kita salah. Jangan bilang nanti pernikahan tidak jadi hanya karena adat. Pernikahan tidak jadi hanya mamak nak jadi datang. Jangan seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan undang-undang ini, yang dimaksud nikah apa tadi? Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita. Maka berdasarkan ini tidak ada nikah sejenis. Tidak ada pria nikah dengan pria. Tidak ada wanita nikah dengan wanita. Walaupun dari tahun 2017 melegalkan Indonesia ini untuk nikah sejenis. Homoseksual lah penyakitnya, lesbian lah penyakitnya. Apakah ada di Kota Padang? Ada, Pak. Apakah ada laki-laki mencintai laki-laki dan perempuan mencintai perempuan di Kota Padang? Ada, Bu.
Apakah dengan orang-orang yang tidak berpendidikan? Tidak. Bahkan perguruan tinggi pun tidak terlepas dari orang-orang yang cinta sejenis ini. Ini penyakit. Berusaha Indonesia untuk melegalkannya. Jelas. Gimana melegalkannya? Harus dihapus Undang-Undang nomor 174 dulu. Yang katakan nikah adalah seorang pria dengan wanita, pak laki-laki dengan parusi. Tidak ada laki-laki sama laki-laki dong. Tidak ada parusi sama parusi dong. Berusaha untuk menikahkan itu. Ini yang anehnya. Mana yang nikah itu? Pria dan wanita. Nah, kemudian bagaimana hukum nikah itu? Hukum nikah itu hukum asalnya adalah mubah, boleh. Akan beranjak menjadi wajib, akan beranjak menjadi sunnah, akan beranjak menjadi makruh, akan beranjak menjadi haram. Kapan dia wajib? Kalaulah sanggup untuk menikah, punya materi untuk menikah. Kalau tidak bernikah, dia jatuh kepada jurang perzinaan. Maka orang-orang seperti ini wajib hukumnya untuk nikah. Nyolah sanggup untuk menikah, lah punya materi secara fisik dan materi, tapi tidak nikah-nikah dia. Kalau dia tidak nikah, dia cepat sering ke tempat pelacuran, sering dia terjerat kepada perzinahan. Maka hukum nikah bagi orang ini adalah wajib. Tak ada tawar-menawar. Lawan wajib apa? Tentu adalah haram. Kapan haram? Apabila dia menikah hanya untuk menyakiti pasangannya. Istri menikah untuk menyakiti suami. Suami menikah dengan tujuan untuk menyakiti istri, mungkin dengan sakit hati atau dendam kepada wanita, nikah dia hanya untuk menyakiti. Maka hukum nikah dalam ini adalah haram. Kemudian adalah hukum nikah makruh. Kapan makruh? Secara materi dia tidak sanggup, belum saatnya untuk menikah, tapi dia paksakan untuk menikah. Materi masih dari orang tua, maka orang-orang yang masih sekolah, maka hukum nikah baginya adalah makruh. Kapan dia sunnah? Sunnah adalah ketika dia sanggup untuk menikah, punya materi secara fisik sanggup untuk menikah. Tapi kalau dia tidak nikah, dia tidak jatuh ke jurang perzinaan. Nah, apa-apa? Dia tetap rajin beribadah. Kalau nak nikah dia nak jadi masalah, dia cukup. Maka hukum nikah bagi orang-orang seperti ini adalah sunnah. Ini yang harusnya kita cari. Nah, kembali kepada anjuran menikah ini, jelas jangan takut miskin. Kita bandingkan dengan zaman dulu, sehingga ada pepatah mengatakan banyak anak banyak rezeki. Artinya apa? Di antara anak itu ada rezekinya. Itu maksudnya. Bukan menganjurkan banyak anak, walaupun dalam hadis mengatakan Rasulullah juga dia bangga kepada umat-umatnya kalau banyak nantinya. Artinya apa? Banyak anak boleh, tapi bertanggung jawab. Jangan banyak anak tapi dibiarkan saja. Nak bertanggung jawab terhadap pendidikannya, nak bertanggung jawab terhadap proses pertumbuhannya. Tapi banyak anak di sini adalah Rasul bangga nanti ketika umatnya banyak. Artinya adalah umat-umat yang berkualitas. Ini yang kedua. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, berdasarkan hadis riwayat Baihaqi adalah siapa yang berhak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang berhutang dan berniat untuk membayarnya. Ini di pasar. Tentu di antara kita ada yang berhutang. Tapi hutang dalam hal kebutuhan. Seandainya kalau kita tidak berhutang, mengkhawatirkan dalam proses kehidupan kita, ini yang boleh berhutang. Tapi berhutang hanya untuk gaya-gayaan saja, ini tidak dilarang oleh dalam agama Islam. Kita hanya butuh satu motor, maka kita paksakan untuk beli 5 motor dengan berhutang, maka ini tidak dianjurkan dalam Islam. Walaupun kita terjerat kepada riba. Kemudian juga kita hanya mampu untuk beli 1 mobil, kenapa kita paksakan beli 3 mobil? Maka dalam hal ini adalah tidak dianjurkan. Ini yang menyebabkan kita susah nantinya. Maka ketika awal bulan, yang dipikirkan bagi kita adalah kamambai utang. Nah, itu yang dipikirkan. Sehingga hidup awak tidak nikmat lain. Yang malam terpikir utang, siang pun rasa-rasa dikejar oleh orang untuk membayar utang. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasul. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Iyakum wadaini fa innahu amu bil laili wa mazalatu bin nahar." Berhati-hatilah dalam berhutang,
Sesungguhnya berhutang itu suatu kesedihan pada malam hari dan kerendahan diri atau kehinaan pada siang hari. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi. Jadi jelas bagi kita, memang itu kenyataannya. Kita yang berhutang ini seolah-olah dikejar-kejar utang. Apa maksudnya? Tentu kita kredit mobil, kredit motor, awal bulan yang dipikirkan bagaimana untuk mengangsur kredit. Bandingkan dengan orang dulu, seorang petani sampai bisa apa untuk menyimpan padinya di rumah. Tak ada dia berhutang, walaupun dia memikirkan bagaimana upah basiang sawahnya, bali pupuknya, tapi dia tidak berhutang. Berusaha kalaupun berhutang pupuk segera melunasinya. Nak dihantui-hantui oleh hutang. Sekarang kita dipermudah untuk beli motor, dipermudah untuk beli mobil, tapi kita berhutang. Ini yang dihantui. Malam hari terpikir hutang, siang hari terpikir hutang, dikejar-kejar oleh hutang. Ini yang dikatakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, siapa yang paling baik? Khairun nas wa khairuhum qada'an. Artinya adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Artinya apa? Kalaupun kita berhutang, segeralah untuk membayarnya. Jangan sampai susah pula orang yang berpiutang untuk meminta utang. Ini terjadi saat ini. Kita yang punya piutang, kita yang punya uang, ketika dia susah memohon-mohon untuk meminjam uang, tapi ketika dipinjamkan, awak pula yang punya pitih meminta utangnya susah. Itu yang terjadi saat ini di tengah-tengah masalah kita. Kita yang mempunyai piutang, kita yang susah pula. Kita pula yang mengemis untuk minta piutang kita. Nah, sehingga dijelaskan oleh sahabat ini, khairun nas, sebaik-baik manusia, wa khairuhum qada'a, adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Makanya bagi kita, siapa yang berhak ditolong oleh Allah? Tadi yang ketiga, orang yang punya hutang dan berniat untuk membayarnya. Ini adalah, jadi adalah tiga orang-orang yang berhak ditolong Allah. Yang pertama adalah orang yang jihad di jalan Allah, yang kedua adalah orang yang menikah, dan yang ketiga adalah orang yang berhutang dan berniat untuk membayarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.